Di Batam bakalan hadir pusat hiburan dan bisnis 24 jam, di mana bukan hanya sekedar hunian, tetapi juga pertokoan dan fasilitas ikonik lainnya. Salah satunya yaitu atraksi air menari satu-satunya yang ada di Batam. Kota Batam ini bisa dibilang seperti luar negerinya Indonesia. Aurum sendiri sudah mulai dipasarkan dari sekarang atau gimana nih Pak? Warga Batam semua, turis domestik, turis mancanegara di tempat berkumpul di sini. Makanya kita siapin hotel dan lain-lain. Kemudian ini juga salah satu proyek yang kita persembahkan ya kepada pemerintah Kota Batam ya untuk mendukung Kota Batam kita tercinta ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Batam News. Senang sekali saya Lena Zahra kembali hadir di podcast Batam News. Oke, hari ini kita akan membahas tentang developer di Kota Batam. Yang semakin menarik untuk dibahas ya. Karena di Batam bakalan hadir pusat hiburan dan bisnis 24 jam, di mana bukan hanya sekedar hunian, tetapi juga pertokoan dan fasilitas ikonik lainnya. Salah satunya yaitu atraksi air menari satu-satunya yang ada di Batam. Wah, pasti penasaran nih tentang konsep dan lokasinya di mana. Langsung saja kita bahas bersama Bapak Chandra Wijaya yang sudah hadir di sini bersama saya. Halo Pak Chandra Wijaya, atau biasa dipanggil Pak Awi ya Pak? ya halo, Iya, apa kabar? sehat ya Pak ya? Sehat, Oke nih, nah Pak Awi ini sebagai marketing manager Tanah Group ya Pak ya? Ya betul sekali. Oke, nah Pak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Tanah Group ini, mungkin Bapak bisa dijelaskan atau diperkenalkan dulu nih ke Sobat Batam News tentang Tanah Group ini sendiri. Silakan Pak. Sekedar, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri ya Pak, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Wijaya, saya biasa dipanggil Awi ya, kalau di dunia properti. Selaku manajer marketing di Tanah Group ini. Nah, masuk ke Tanah Group. Jadi perkenalan singkat ya, Iya. Mbak ya. Jadi Tanah Group ini adalah salah satu developer yang baru muncul, tetapi punya semangat yang luar biasa. Ya, jadi ini juga menjadi pertanyaan dari beberapa konsumen kita yang sudah akuisisi ya. Tanah Group itu siapa sih begitu. Iya. Jadi di sini kesempatannya bagus banget saya jelaskan. Jadi Tanah Group ini sebenarnya kalau cerita dalam keluarga ini anak paling kecil atau paling bungsu. Oh gitu. Jadi sebelumnya perusahaan sudah mempunyai sektor bisnis yang sudah settle sekian lama. Kita ada di shipyard, sektor shipyard, kita ada di sektor golf and resort, kemudian kita ada manufacture, kita ada juga finansial dan lain-lain. Banyak ya Pak ya? Banyak. Udah pengalaman nih ceritanya. Grup makanya kan Grup, ya, akhirnya bertambahlah satu anak yang paling bungsu yaitu developer di bidang properti. Jadi secara casing dia mungkin masih baru ya, tetapi isinya adalah orang-orang yang sudah lama atau berpengalaman juga di bisnis, bahkan di properti khususnya. Pastinya kalau udah pengalaman terpercaya nih Pak. Yes. Oke, nah yang ingin saya tanyakan itu kenapa di Batam sih Pak harus memilih lokasinya di Batam? Mungkin sebelum ini sudah pernah buka di daerah lain sendiri untuk Tanah Groupnya atau gimana nih Pak? Oke, jadi seperti dibilang developer ini kan masih fresh ya Mbak ya, masih baru. Masih baru. Jadi emang kita memilih Batam karena satu poin pertama, kita itu emang warga Batam padahal. Pak Awi sendiri asli Batam Pak? Saya nggak asli, tapi sudah lama banget stay di Batam, ya kan. Sehingga ya Batam sudah jadi kota tercinta kita semua lah gitu. Jadi Batam ini kenapa kita memilih selain daripada kita warga Batam, ya, kita melihat kota Batam ini adalah kota yang sangat
berbeda ya dibanding kota-kota di Bedanya apa nih Indonesia. Pak? Bedanya apa? Kota Batam ini bisa dibilang seperti luar negerinya Indonesia. Wow. Ya Singapura? kan? Bayangkan aja Batam tuh sebagai salah satu perwakilan atau muka Indonesia, Muka Indonesia, ya, benar. yang langsung berhadapan dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Bukankah orang Batam kalau mau ke Singapura atau ke Malaysia itu sangat mudah sekali? Mudah ya, Ya. pagi di Batam, sorenya sore di di sana, Batam. balik malamnya balik ke Batam lagi gitu Istilah ya. kalau istilah jokesnya adalah numpang pipis kadang-kadang juga di Singapura Gitu gitu, ya. kan. Nah, Oke. jadi itu sesuatu yang bagus ya, sehingga menciptakan Batam ini dengan Singapura, dengan si Malaysianya, Johornya, dan arti ini adalah segitiga emasnya Asia, di mana nanti sektor bisnis dari pariwisata, investasi, dan lain-lain itu semua sangat dimudahkan. Tidak lupa juga status Batam ini kenapa bagus, kenapa sangat unik. Kan kita ada namanya status khusus, yaitu FTZ Free Trade Zone. Benar. Nah, Free Trade Zone ini memancing banyak investor yang masuk ke Kota Batam untuk mengembangkan Kota Batam kita sendiri juga. Terlepas daripada pemerintahan kota yang sangat gercep ya membangun Kota Batam. Benar, jalan Gitu. udah pada lebar ya Pak ya. Iya, Jadi lebar semakin sekali. mudah untuk menjual produk-produk kita ya Pak. Salah satu pendukungnya juga ya Pak ya. Bahkan banyak kawan-kawan luar kota saya dari Jakarta, dari Medan, Surabaya, pernah ngobrol, jumpa waktu datang ke Batam. Mereka merasa ini bukan kayak Indonesia. Wow. Karena infrastruktur kita tuh yang namanya kabel ya, Nggak ada ya Pak. ada. Tapi itu 90% tertanam di bawah tanah. Ya, mungkin 10% selebihnya masih ada nampak Masih. seliweran sedikit ya. Tetapi dengan kondisi 90% itu dominan, itu sangat rapi sekali. Benar. Jalannya gede-gede. Mereka merasa tuh kayak bukan di ini loh di kota mereka, bahkan orang Jakarta juga terpanah melihat kota kita. Iya, nggak Seperti nyangka itu. ya, ternyata pulau ternyata isinya seperti luar negeri gitu ya Pak. Iya, luar biasa kalau Luar Batam biasa ini ya. emang luar biasa, boleh dibilang kita sejajarkan dengan kota metropolitan sebenarnya, sudah boleh disejajarkan begitu. Oke, nah itu kita bahas tentang Tanah Group ya Pak ya. Baik, Nah, baik. untuk yang lebih detail lagi yaitu nama proyeknya ini proyek Aurum ya Pak ya. Ya, Aurum. Nah, Aurum ini untuk lokasi dan konsepnya itu seperti apa nih Pak? Oke. Jadi proyek pertama kita yang barusan saja kita luncurkan yaitu Aurum. Sebelum saya masuk ke lokasinya, Aurum itu mempunyai arti yang sangat bagus ya. Jadi secara bahasa Latin Aurum itu adalah emas. Wow, Nah, emas di mana ya. namanya emas, ya pasti sesuatu yang wow, bagus, sukses, makmur, kejayaan dan lain-lain. Benar. Oke. Kemudian proyek Aurum ini kita bangun di area Bengkong, di atas lahan sebesar 20 hektar. Nah, Bengkong. kalau kita bahas lokasi ya, Bengkong ini adalah area yang salah satu area yang unik di Batam. Kan kalau kita bilang Batam kan kita kenalnya ya, bukan kita bilang, kita kenalnya adalah distrik atau area-area namanya. Contoh Bengkong, Batam Center, Nagoya, Batu Aji, Muka Kuning dan lain-lain begitu ya. Benar. Nah, Bengkong itu salah satu area yang kalau kita lihat dari data Disduk, area yang paling padat. Jadi area ini paling padat, dan juga area ini sekarang, atau saya boleh bilang mungkin 3 tahun belakangan ini berkembang sangat pesat sekali. pesat sekali, benar. Sangat pesat sekali. Mungkin kalau zaman dulu ya orang selalu ceritanya Nagoya, ya kan? Dikiranya Jepang, unik juga kan? Padahal bukan. Nah, Nagoya sekarang ya suka nggak suka akan menjadi area heritage atau old town-nya begitu. Kemudian kalau kita yang tinggal di Batam ini tahu bahwasanya setelah Nagoya berkembanglah namanya Batam Center. Benar. Pusat pemerintahan di sana. Nah, kalau di klasifikasi saya bisa mungkin memberikan statement area Batam Center adalah New District Business Area. Jadi area bisnis baru untuk Batam Centernya. Sedangkan Nagoya tadi jadi heritage ya, old town ya. Iya, Nah, mau terima nggak terima ya Pak ya. berkembang. Tapi sesuatu yang bagus juga. Heritage bukan nggak bagus, Iya. bagus gitu loh. Jadi, nah di Bengkong ini warna baru muncul 3-4 tahun belakangan ini, yaitu New Entertain District Area. Benar. Kita bisa lihat ya, kenapa saya mengklasifikasi seperti itu secara pribadi ya. Bahwasanya di Bengkong itu sekarang
terdapat banyak kafe-kafe. Perumahan juga pasti ya hunian. Kemudian bahkan bis club sudah ada. Benar, banyak ya Pak ya. Banyak bis club. Jangan-jangan tinggal daerah Bengkong nih Pak Awi nih. Apanya? Dekat ya. Cari yang dekat. Jadi untuk yang langsung hiburannya gitu ya. sunset enak aja gitu loh. Jadi warna ini bagus ya, memberikan warna baru untuk area Bengkong sehingga Bengkong sekarang bukan cuma kepadatan penduduknya yang disorot, tetapi ada area entertain barunya yang berkembang. Kemudian kalau entertain pasti berhubungan dengan bisnis. Benar, berkembang semuanya. Begitu. Oke. Nah, untuk konsepnya sendiri gimana nih, Pak? Konsep daripada Aurum ya. Oke. Jadi kalau Aurum itu ini agak unik ya. Jadi saya nggak akan bilang ini adalah hunian saja ataukah ini komersil saja. Jadi kita ini adalah kawasan terintegrasi ya sebenarnya. Kawasan terintegrasi di mana di dalamnya itu ada nanti komersil area, ada hunian vertikal dan horizontal atau landed, kemudian ada hotel, bahkan ada pendidikan, universitas, dan lain-lain banyak sekali. Oh, ada universitasnya juga nanti Pak? Yes, jadi kalau kita kerucutkan atau kita compact jadi satu, saya boleh bilang ini kayak one stop living. Biasanya kan one stop shopping gitu kan, ini one stop living. Lengkap di dalamnya ya Pak ya. Yes. Ada pendidikan, tempat tinggal, kemudian juga untuk kuliner mungkin bakalan ada juga Pak. Pasti. Ya? Bukan bakalan ada pasti. Oke, gitu. Menarik sekali ini. Nah dari sisi lokasi, keunggulan strategis apa saja yang ditawarkan Aurum? Ya mungkin tadi udah kita spill sedikit dari segi transportasi, wisata kulinernya atau yang lain-lainnya Pak, mungkin bisa dijelaskan. Jadi di Bengkong itu selain warna baru yang sudah muncul ya, dari titiknya yang strategis kita bisa dengan mudah nih menjangkau daripada pelabuhan atau terminal ferry internasional. Contoh di daerah Bengkong itu nggak sampai maksimal 15 menit kita sudah bisa sampai ke 3 tempat titik terminal ferry internasional yang bisa mengantar kita ke berlibur ke negara tetangga ya kan, Singapura dan Malaysia, yaitu di Batam Center. Pelabuhan Batam Center satu, kemudian Harbour Bay yang dekat Batu Ampar, kemudian ada satu lagi yang terbaru itu Gold Coast. Gold Coast yang daerah di dalam area Bengkong juga ya Pak ya? Golden City, dalam area Golden City. Nah itu yang paling dekat, itu 5 menit sudah sampai. Jadi ya kayak kalau bahasa marketingnya selangkah sampai ke luar negeri, ya benar di Bengkong. Di Bengkong bisa terjadi. Iya benar-benar gitu. Bengkong. Oke, nah ini untuk konsep Aurum sendiri secara general nih Pak gimana Pak? Konsep Aurum secara general, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kita kembangin lagi ya dari kawasan terintegrasi daripada hunian, komersil dan lain-lain. Jadi kita mencoba membangun suatu communal hub. Dari communal hub ini bertempat di area outdoor yang terbuka juga. Jadi komunal itu kan kayak komunitas ya, berkumpul. Biasanya kebanyakan di indoor, di mall, ngumpul-ngumpul keluarga juga termasuk komunal ya, komunitas keluarga. Kita memberikan nuansa baru, warna baru, di mana orang bisa berkumpul di lingkungan alam. Sehingga experience untuk outdoornya itu dapat. Ditambah lagi yang tadi Mbak bilang ada air menari ya. Air menari ya. Air menari. Bahasanya unik nih, air menari. Iya, air menari. Kalau bahasa kita dancing fountain ya, air menari. Jadi tempat orang bersantai, berbisnis, berkumpul dengan keluarga, bahkan meeting. Melupakan huru hara ya Pak ya, pekerjaan. Melupakan semua karena hidup itu perlu healing kan, harus seimbang gitu loh. Healing. Jadi ini akan kita satuin semua aktivitasnya di sini. Jadi di Aurum ini dari semua usia bisa kita tampung, bisa kita akomodir. Dari pagi sampai malam kita bisa tampung, makanya kita 24/7 Urban Hub. Kemudian jenis-jenis bisnisnya kita juga bisa akomodir atau kita tampung semuanya di sini. Sehingga one stop livingnya, bahkan shoppingnya bisa masuk ke dalam project Aurum ini. Begitu, lebih kurang ya begitu.
Menarik sekali ya Pak ya. Nah, terus kemudian yang membedakan Aurum dari kawasan komersial lainnya di Batam saat ini gimana nih Pak? Mungkin tadi kita udah bahas tentang Bengkong ya Pak ya. Tapi mungkin punya alasan tertentu nih Pak, kenapa nih Bengkong gitu? Karena kan untuk Bengkong sendiri saat ini kan pembangunan jalannya masih dalam proses juga kan Pak, masih sedikit agak macet juga kan pas masuk ke daerah sana. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi Pak. Kalau kita jelasin yang Bengkong dulu ya, sebelum ke konsep komersialnya ya. Tadi udah disempil dikit. Nah, saya mau fokus ke yang pembangunan jalannya karena jalannya masih macet dan segala macam. Tapi update nih jadi pemerintah nih gua nih. Tapi benar update yang terbaru. Kebetulan pada saat itu saya bulan April saya ke proyek ke lapangan. Memang daerah tersebut masih macet. Pas tanggal 14 April ya, seingat saya 14 April saya keluar dari proyek. Ternyata jalan yang sempit itu sudah mulai dilakukan pelebaran. Nah, sekarang tanggal 18 Juni ya, 18 Juni, kalau dilihat di lapangan, sebagian sudah dicor. Jadi, bahkan median tengah jalan sudah tertata itu. Jadi memang pelaksanaan nggak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan langsung terjadi, dia pasti bertahap. Nah, sekarang kalau mungkin pemirsa yang melihat ini ke jalan daerah sana bisa melihat ya dari areanya kawasan kita di depannya itu udah mulai pelebaran jalan. Pelaksanaannya sudah nyata. Jadi ada buktinya. Gitu. Berarti semakin kesini untuk para konsumen ini nggak perlu khawatir untuk masalah macet mungkin betul. Karena jalannya sudah semakin bagus gitu. Dari yang kita tahu itu nanti row-nya row 40, row 40 lebar, 2 jalur masing-masing 2 lane, sehingga cukup mampu mengurai kemacetan yang signifikan ya. Selama ini sangat-sangat luar biasa ya kalau sore macet gitu ya, luar biasa. Apalagi malam minggu nih Pak. Macetnya udah gak kalah deh, Jakarta juga gak kalah deh, udah imbang. Nah, kita juga berterima kasih ya dalam hal ini kepada pemerintahan kota ya yang benar-benar support membangun mengembangkan kota Batam kita ini sehingga menjadi kota yang benar-benar layak, bagus dan kalau bisa ya bisa benar-benar bersaing dengan Singapurnya dan Malaysianya. Bersaing begitu. Dan membuat orang rindu untuk datang lagi nih Pak kalau ke Batam gitu ya. Sebelum ke sana. Tahu nggak arti Bengkong? Istilahnya dari mana? Bengkong itu katanya yang pernah saya tahu tuh dia kayak sesuai dengan lokasinya yang berbukit-bukit dan berkelok-kelok berbengkong-bengkong gitu loh Pak. Ya betul sekali. Ya istilah bahasa Melayu ya. Bengkong itu ini ya melengkung. Jadi kalau ke sana tuh mungkin kalau orang baru yang baru ke Bengkong tuh bingung nih, aduh kemana ini jalannya gitu naik turun kemana gitu kan. Ya betul. Gitu. Benar berarti kan Pak? Ya benar kan? Ya, Bengkong benar. Kemudian yang kedua adalah tadi apa yang membedakan ya komersil konsep komersil kita dengan komersil yang lainnya. Nah, kalau pembahasan ini agak panjang nih kita. Kalau masuk ke proyek agak panjang. Nah, komersil seperti kita semua tahu ya, tentu komersil itu adalah identik dengan bisnis. Benar. Identik dengan bisnis. Kemudian komersil selalu identik dengan ruko juga. Karena kan ruko rumah pertokoan itu untuk berbisnis ya. Nah, dalam hal ini kita ada menerapkan komersil di kawasan kita, di proyek kita ya. Tapi kita nggak memperkenalkan atau menjual ya dalam bentuk bahasanya ruko. Jadi dari Aurum Tanah Group kita sendiri memperkenalkan istilah baru dunia properti. Ini yang pertama di Indonesia ya. Kita menamakan daripada komersil kita itu adalah showbiz. Showbiz ya. Showbiz. Jadi showbiz itu singkatan daripada shop, office dan bisnis. Jadi agak lebih keren ya Pak ya. Ya, karena dulu kan ada satu masa kan dulu selalu orang bilang ruko, jual ruko nih, beli ruko ya. Tinggalnya di mana? Di ruko gitu ya. Dan kemudian bergerak lagi satu momentum orang mulai memperkenalkan namanya Soho, kalau pernah dengar. Soho dari Jakarta mulai, shop office, home office. Itu istilah untuk ruko juga sebenarnya. Nah, Sobat Batam News mungkin baru tahu sekarang nih kalau Soho, showbiz gitu kan. Ternyata punya ini ya Pak ya. Punya istilah punya artinya. Gitu ya. Jadi, nah sekarang dari Tanah Group dengan Project Aurum kita memperkenalkan istilah baru ini yang pertama di Indonesia kita boleh klaim.
Nah, kita ciptakan namanya Showbiz, yaitu Shop Office Business, area komersial di mana di Showbiz ini di dalamnya bisa dibuat sebagai toko atau pertokoan, kemudian sebagai perkantoran office ataupun bisnis-bisnis lainnya bisa berpadu di Showbiz ini. Begitu. Nah, untuk Soho dan Showbiz-nya ini bangunannya sendiri berapa lantai, Pak? Oh, seperti kalau Showbiz ya atau relevan dengan ruko, kita 3 lantai. 3 lantai ya. Nah, konsep yang paling unik sebenarnya bukan di cuma istilah ya. Jadi kalau kita lihat ini kita berbagi lah ya, juga berbagi dengan pemirsa yang ada atau calon investor kita supaya bisa nampak nih gimana sih konsep daripada komersil si Aurum ini. Jadi kalau kita perhatikan di Batam ini kita semua tahu, bahkan kota Batam dijulukin dengan istilah kota 1000 ruko. Betul ya, Ruko pernah dengar semua istilah ya, sini ruko ruko semua. ya, benar-benar. Nah, sehingga kadang-kadang pada saat developer menawarkan yang namanya ada properti namanya ruko atau kita namanya Showbiz, itu konsumen merasa kayak ini udah oversupply ini. Dimana barang kalau oversupply akhirnya kan banyak pilihan. Nah, kalau oversupply kita nggak bisa pungkirin. Saya sebagai orang properti juga nggak bisa pungkirin bahwasanya ruko ataupun di kita Showbiz itu oversupply. Tetapi saya harus menjelaskan, kita harus bagi jenis daripada si ruko atau Showbiz ini yang komersil ini. Karena kebanyakan ya, kalau di Batam ini ya satu project selalu rukonya itu persentasenya lebih sedikit daripada huniannya. Dalam satu kawasan. Karena acuannya adalah ruko harus hadap ke jalan besar. Betul ya? Kalau nggak hadap ke jalan besar itu bukan ruko. Akhirnya pembangunannya diporsikan persentasenya di depan yang hadap jalan adalah ruko, di belakangnya adalah hunian. Bisa dibilang kalau kita lihat 10% komersilnya, 90% huniannya di belakang. Benar. Ataupun mungkin 15% yang hadap jalan, belakangnya 85% hunian. Nah, ruko yang menghadap ke jalan ini bukan nggak bagus. Tetapi kalau saya gambarkan itu adalah ruko atau komersil pelengkap. Karena tujuannya adalah melengkapin daripada hunian di belakangnya yang cukup signifikan banyaknya. Sehingga kalau yang tinggal di dalam hunian tersebut, seandainya butuh sesuatu, nggak perlu jauh-jauh, betul, cuma dekat saja. Jadi melengkapin. Sehingga saling mendukung sistemnya supaya kalau tinggal di sini gampang loh cari sesuatu. Ada toko ini gitu ya. Nah, itu hal yang bagus, bukan nggak bagus. Tetapi mungkin bagi saya melihat ini masih bisa ditingkatkan. Karena kenapa? Yang ruko yang menghadap ke jalan itu menunggu traffic daripada jalan saja. Karena kan nggak mungkin rukonya banyak brand, pasti satu ruko satu brand ya, satu jenis produk atau bisnisnya. Sehingga dia mengharapkan daripada hunian di belakang yang ini ke dia, ke bisnis dia diserap ataupun traffic. Traffic di jalan. Dan kalau trafficnya bagus, kemungkinan besar potensinya dia bisnisnya bisa berkembang. Tapi kan kalau trafficnya kurang bagus, ya kemungkinan juga tidak berkembang. Kalau trafficnya bagus pun, brandnya mungkin jenis usahanya nggak terlalu banyak peminatnya juga tidak berkembang juga kan. Jadi ya balik lagi akhirnya banyak sekali ruko di Batam yang menghadap jalan. Yang kadang-kadang kita lihat agak kosong atau tidak ada aktivitas. Betul, dimana padahal ruko sendiri butuh traffic untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, itu yang terjadi secara umum di Batam. Nah, itu ruko pelengkap sehingga oversupply, yes, tapi untuk ruko pelengkap bahasa saya. Nah, kalau kita di sini dari area 20 hektar di Aurum ini, 50%-nya lebih kurang itu adalah komersil. Wah, jadi gede banget ininya ya, yang hadap ke jalan ya? Enggak. Jadi konsep daripada Showbiz ini bukan sekedar komersil yang menghadap ke jalan. Oh, di dalamnya ya Pak ya? Jadi dari depan jalan sampai ke dalamnya. 50% dari kawasan ini adalah komersil area. Komersil area ya. Nah, komersil area ini malah pusatnya itu berada di dalam, bukan yang hadap ke jalan. Jadi ini terbalik ya mindsetnya dengan yang komersil pelengkap tadi. Kita ada yang memang hadap jalan juga, tapi di belakangnya juga ada. Ada, bahkan konsep kita yang paling utama itu adalah yang di dalamnya. Di dalamnya, ini penting sekali. Sehingga di dalamnya ini akan bisa menciptakan traffic.
bukan menunggu traffic. Tapi menciptakan ya Pak Kita ya? menciptakan traffic, mendatangkan traffic, sehingga komersil yang 50% dari area project kita ini, Aurum ini, akan bisa hidup semuanya. Jadi ini konsep yang berbeda. Kalau secara konsep ya, ini berbeda banget dengan ruko pada umumnya. Makanya nggak salah kalau kita bilang ini adalah showbiz. Udah kebayang nih Pak, gimana hektiknya nanti tuh di sana ya? Keramaiannya seperti apa, gimana orang hangout, seperti Dan yang dibilang 24 jam. 24 jam. Nah, dengan mengacu ke 24 jam ini kan nanti bakalan jadi area komersil ya Pak ya? Ya, Apakah nanti untuk huniannya sendiri mengganggu nggak nih Pak untuk yang orang yang tinggal di sana nanti? Oh tentu enggak, karena kita terpisah ya. Terpisah ya? Satu kawasan tapi terpisah. Oke. Bahkan nanti dipisahin oleh gate. Jadi gate klasternya pasti berbeda. Oh gitu. Jadi orang yang datang ke komersil kan boleh yang umum datang ya. Jadi tidak akan bisa akses ke dalam yang klaster, yang private gitu. Jadi terpisah. Tetapi orang yang tinggal di situ, yang private di hunian, akan dengan mudah cukup berjalan kaki karena dalam satu kawasan, keluar bisa menikmatin komersilnya, mencari kebutuhan yang ada di situ. Yang super lengkap, yang bukan cuma yang menghadap ke jalan. Begitu. Luar biasa ya Pak, menarik sekali karena selain menciptakan area komersil dengan peluang-peluang bisnis, tapi tidak mengesampingkan juga kenyamanan para penghuni yang ada di sana nantinya. Menambah faktor healing. Hidup kan bukan cuma kerja ya kan. Benar. Jadi keluarga juga perlu healing, kita juga perlu healing. Jadi tinggal pulang ke rumah seandainya nih nggak perlu repot bawa mobil lagi keluar, ajak keluarga mungkin ke mall, kemana-mana. Tinggal jalan kaki keluar, udah tuh deket tuh semuanya di situ. Nanti di sini bakalan ada mallnya Pak? Bukan mallnya maksud saya daripada biasanya nih kalau mau healing sama keluarga ajak ke bioskop nonton atau ke mall harus bawa mobil keluar lagi dong. Saya pikir di kawasan sana nanti dibikin mall juga nih Pak. Mungkin ada rencana gitu Pak? Belum. Jadi kita lebih adopsi yang namanya outdoor. Jadi makanya kayak communal hub gitu. Urban hub, communal hub yang lebih ke outdoor, lebih ke alamnya begitu yang kita ambil. Nah, ini kita udah bahas tentang fasilitas-fasilitasnya. Nah, ini sekarang ke eventnya nih Pak. Mungkin dengan penjelasan yang tadi udah Bapak jelasin, kedepannya bakalan ada event-event seru atau? Oh pasti ada, pasti ada. Jadi sebelum masuk ke event, fasilitasnya tadi kan sekedar konsep ya. Jadi saya belum mendetailkan apa aja sih fasilitas yang ada di dalam Aurum, karena ini kan penting bagi ini ya, yang saya bilang sebagai magnet untuk menciptakan traffic, ya, untuk create traffic di dalamnya. Karena kan kalau namanya bagian dalam, orang kalau lewat kan nggak tahu, pasti ada something dong, sehingga orang tahu dan akan datang ke sana menjadi destinasi. Oke, jadi fasilitasnya itu untuk yang di Aurum sendiri untuk khusus area komersil saja ya. Karena kita masih kembangin yang komersil. Kita belum kembangin yang hunian. Yang komersil ini kita terdapat dari area 20 hektar tersebut ya, 50% adalah area komersil, di mana di dalam komersil yang 50% ini masih ada danau seluas 2 hektar. Di dalam areanya? Yes. Oh, itu danau buatan? Sudah ada. Sudah ada? Ya, dari dulu sudah ada, tapi itu mungkin buatan ya dari dulu ya. Tapi kita enggak hilangkan danau tersebut ya, kita tetap pertahankan karena itu akan menjadi salah satu generator untuk menarik traffic. Ikoniknya di situ nanti. Jadi danau itu kebayang nggak sebesar 2 hektar itu kita pertahankan. Padahal kalau kita cerita bisnis nih, developer, 2 hektar bisa jadi satu komplek perumahan. Benar. Kalau kita jadikan ruko bisa berapa banyak rukonya, bahkan omsetnya bisa lebih kurang 200-an miliar itu, 200-an M. Tapi kita pertahankan 2 hektar tersebut dan berada di tengah-tengah komersilnya, sehingga akan menjadi magnet daripada traffic yang akan kita ciptakan. Kemudian yang kedua, kita akan ada namanya tadi bilang air menari. Air menari ya. Air menari. Dancing fountain ya. Jadi kedepannya warga Batam ya, ataupun nanti ada yang wisatawan domestik bahkan mancanegara mungkin ya, udah bisa menikmatin di Batam. Satu-satunya atau sekarang saya boleh yang pertama di Batam. Nah kita nggak sekedar air sembur, air keluar gitu ya. Jadi kita udah menggunakan konsep pixel.
Konsep pixel Saya pernah lihat itu di luar kota sih Pak. Di luar kota ya. Di Batam memang belum ada. Nah, di Jakarta mungkin ada ya, di TMII, di PIK ya. Kita Batam sekarang nanti akan hadir di Aurum. Kita menggunakan teknologi pixel, di mana kontraktornya dari luar negeri. Teknologi pixel ini adalah nanti nozzle-nya atau lubang tempat nyembur airnya itu bukan membentuk satu pola, tetapi dia membentuk seperti ngotak gitu layar. Jadi dia akan tersusun rapi, baris demi baris, sehingga kalau dilihat keseluruhan dia mengotak. Nah, kotaknya cukup besar. Nah, konsep teknologi pixel ini bagus. Kenapa? Karena dengan konsep teknologi model pixel ini, kita mau bentuk apa saja, bunga, Nama bisa bikin nama bisa, Pak? bisa. Karena kan dia pixel, dia sistemnya kan baris-baris gitu, ngotak. Berarti ini kalau yang lagi ulang tahun bisa dibuat ucapan nih Pak? Bisa. Jadi keren, itu keren. bukan cuma sekedar buka keran airnya semur, bukan. Jadi ada teknologinya lagi, bisa dikontrol. Emang harus ya, bukan bisa, harus dikontrol dengan program. Jadi kita ada ruang khusus yang mengontrol, membuat programnya. Wah, keren nih Pak. Tinggi semburan, kemudian warna lampunya, kemudian bentuknya, dan dia bahkan bisa mengikuti daripada irama musik. Jadi kalau musiknya emang yang agak kenceng, beat, ya, nanti dia semburannya juga bisa bentuk. Kemudian kalau dia agak slow, dia akan mungkin bisa melambai-lambai. Bahkan di bawah daripada nozzle-nya ini, kita ada menggunakan sistem hidrolik. Hidrolik itu adalah yang bisa menaikkan dan menurunkan ya, kayak sejenis kayak pegas gitu. Nah, tujuannya adalah semburan air atau nozzle ini nggak boleh di bawah permukaan air, sehingga tidak maksimal kalau dia berada di bawah permukaan air. Kita kebayangkan kalau misalnya hujan, permukaan air danau naik dikit, sehingga menutup nozzle. Pada saat dimainkan dancing fountain-nya itu akan kurang maksimal karena ketahan sama permukaan air. Sehingga hidrolik ini fungsinya adalah untuk menyesuaikan dengan ketinggian permukaan air. Nozzle-nya terus muncul sedikit. Jadi maksimal semburannya dan lain-lain. Jadi kalau misalkan airnya pas lagi naik nggak ngaruh ya Pak ya? Nggak ngaruh. Bahkan airnya kalau surut dikit juga nggak ngaruh, kita bisa turunkan. Nah, jadi bagi yang nanti istilahnya ulang tahun, sudah dibilang tadi, bisa aja, mungkin di request kan seperti apa. Atau yang mau melamar, bisa aja juga kan. Bisa aja ya Pak, bener-bener bakalan jadi tempat romantis nih Pak nanti. Tempat keluarga, tempat romantis, kan sudah bilang semua segmen bisa ditampung di situ. Sedemikian rupa ya Pak, sampai yang hal kayak gitu sampai dipikirin bener-bener ya. Iya, kita mau berikan sesuatu yang bagus dong di Batam. Oke. Jadi dancing fountain itu yang fasilitas kedua ya. Yang ketiga adalah kita akan ada yang namanya Arumi Iconic Art. Jadi Arumi Iconic Art ini, Arumi ini adalah seperti maskot lah ya bahasanya ya, seperti maskot. Kebetulan danau tersebut dikenal dengan namanya Dragon Lake. Kalau lihat di Google Maps nama tersebut sudah ada dari dulu, dari zaman dulu. Sehingga kita tidak menghilangkan itu, kita menambah, membuat dia dikemas lagi lebih unik, modern, lebih artistik lagi. Makanya kenapa kita kasih nama maskotnya Arumi Iconic Art, akan berdiri ya satu status ya, yang kalau dibilang 8 meter, ada gambaran nggak tingginya seperti apa 8 meter? Tinggi sih Pak. Jadi kalau perumpamannya pemirsa 8 meter kan mungkin secara ini ya, kita lihat nggak ada gambaran, kita cerita tingginya ruko. Oke. Satu lantai ruko floor to floor itu 3 meter. Lantai 1 ke lantai 2 itu 3 meter. 3 meter. Betul. Lantai 2 ke lantai 3, lantainya ya 3 meter juga. Total 6 meter. Kita 8 meter. Jadi tingginya status ini akan seperti ketinggian 2,5 lantai ruko. Jadi cukup tinggi, cukup megah sekali. Bentuknya adalah dragon, karena dikenal Dragon Lakes ya. Dragon, tetapi yang dragon yang lebih artistik, lebih berseni. Bukan yang seperti di ini ya, di tempat ibadah ya. Itu juga saya takut. Kenapa? Ntar pengunjung datang dekat-dekat kesurupan semua, kacau. Enggak, bercanda. Jadi dia adalah bentuk dragon yang berseni, artistik, dan kita tidak
kalau kita cerita patung, orang akan berpikir menggunakan semen dibuatnya. Nanti diukir, kadang-kadang senimannya bagus, jadinya bagus. Senimannya jelek, nanti harimau jadi kucing kan begitu kan. Benar-benar. Nah, ini gimana Pak ininya? Bahannya kita pakai bahan recycling. Kita bahan recycling, dan senimannya ini adalah seniman yang sudah berkarya di salah satu resort ternama di Bali, yaitu Nuanu Resort, di mana dia di sana menggambarkan patung avatar. Patung avatar yang bisa mengeluarkan cahaya, lampu, karena ada teknologi LED. Nah, jadi kita yang Arumi ini, kita menggunakan bahan recycling yang semi transparan, sehingga pada saat pagi hari sampai sore hari, dia akan berinteraksi dengan sinar matahari. Jadi akan bias multicolor. Karena kan bahannya tuh semi transparan dan banyak warna. Nah, kalau malam hari, kan gelap ya. Jadi ada teknologi LED, proyektor, bahkan sound system di dalamnya. Jadi bisa kebayang 2,5 lantai, pada malam hari nanti akan berpendar cahaya. Terang ya, jadi terang, benar-benar hidup ya suasananya. Betul, ya Pak ya. LED-nya akan jalan, bahkan dia ada panel interaksi dengan pengunjung. Kita bisa buat program, contoh nih, kita buat program yang belanja makanan di tenan di Aurum, yang bisnis di sini, cukup tunjukkan struknya, contoh nih ya, dengan cukup belanja 200.000, akan diberikan kesempatan untuk berinteraksi. Nanti dia akan bisa diperbolehkan menyentuh daripada badan si naga, akan keluarlah lampunya berpendar. Oh gitu. Pada saat disentuh lampunya berubah warna gitu. Bisa. Sesuai dengan warna baju kita atau gimana Pak? Bisa diatur, karena itu juga by program semuanya. Jadi itu hal-hal yang unik ya, yang belum pernah ada di belum pernah ada di Batam nih Pak. Ngantri nih orang nanti. Ngantri nih orang. Jadi benar-benar nih 8 meter loh, bayangkan aja. Dari jalan juga nampak itu. Dari jalan juga nampak. Nggak sabar nih Pak, kapan launching nih Pak? Bentar, bagian launching sesinya ada. Sabar. Itu yang ketiga. Kita ada sampai 8 loh. Ketiga, yang keempat kita ada yang namanya Open Plaza. Jadi dia di belakang Arumi ini nanti ada area terbuka yang bisa kita siapkan untuk bisa dibuat event. Contoh mungkin mau buat charity ya Bajar, mau buat mungkin yoga massal, ataupun kita buat live musik ya, outdoor, di mana nanti pengunjung bisa mengelilingin, bisa interaksi, ikut sumbang lagu, ikut bernyanyi dan lain-lain. Jadi itu ada area yang cukup besar, emang kita siapkan. Itu namanya Open Plaza. Yang keempat adalah kita ada Aurum Urban Light. Jadi ada jenis seperti gini, labirin yang berlampu. Jadi pembuatnya juga sama dengan yang pembuat dari Arumi ini, si patung tersebut. Oh, yang dari Bali ya? Yang dari Bali, tapi mereka buat di Bali, di Nuanu Resort. Senimannya atau seniman teknologinya ini itu dari Rusia. Namanya Vitali. Bulan April kemarin sudah datang survei, udah disiapkan konsepnya sama kita. Itu buatnya di Bali atau di Batam Pak? Buatnya di Bali, workshopnya di Bali. Dia akan bawa ke Batam, akan assembling di sini. Nanti pada saat mungkin ya kemungkinan besar akhir tahun nanti beliau akan hadir beserta creator daripada Racing Fountain. Kita akan buat celebration event, bahwasanya ini kita tunjukin, kita bukan cuma omong-omong gitu loh. Jangan lupa undang saya ya Pak ya. Pasti. Nah itu termasuk yang urban light ya, nanti seperti labirin berlampu yang bisa berinteraksi. Kalau kita masuk, lampunya bisa ikutin kita jalan. Gitu. Itu untuk anak kecil, untuk keluarga, untuk selfie. Jadi lampunya ngikutin gitu. Bisa, kalau karena dia modelnya labirin. Tadi kan lampunya disentuh hidup gitu ya. Sekarang lampunya ngikutin. Ya dia pakai sensor biasanya. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kita punya float and dine. Aurum float and dine. Nah float and dine ini bukan es krim ya, kayak merek es krim nih. Jadi float and dine ini di salah satu sisi area danau kita akan berikan untuk pengalaman kuliner di atas danau, di atas air. Sepanjang apa itu Pak? Lebih kurang seperlima daripada area danau itu boleh dipakai untuk kuliner di atas danau. Dan jadi, untuk kuliner itu sendiri nanti dikenakan cas atau gimana nih Pak? Atau free? Itu teknis nanti dari estate management ya. Jadi kita belum membuat teknisnya dengan tenansi-tenansi yang ada. Ya kita berikan pengalaman yang unik. Nah saran saya tempat ini Float and Dine ini adalah tempat yang cocok sekali untuk istilahnya mendapatkan hati daripada calon pacarnya ataupun melamar calon istri. Ya? Di atas danaunya ya. Saya jamin diterima 100%.
Kalau nggak terima turunkan ke danau. Turunkan ke danau. Pasti diterima itu. Itu saya jamin itu 100% diterima. Kemudian kita ada lagi yang namanya Aurum Groove Promenade, yaitu adalah area promenade atau jalan yang mengelilingi danau. Di mana jalan tersebut tidak diperbolehkan untuk motor ataupun mobil masuk. Itu khusus pejalan kaki mengelilingi danau. Kebayang tidak? Asiknya mengelilingi danau, berjalan kaki dengan ada pohon-pohon, malam hari nggak panas dengan ada lihat dancing fountain dan lain-lain. Nah itu khusus pejalan kaki. Di mana sambil menikmati danau, sambil bisa hunting nih, tenansinya apa, showbiznya di sebelah kiri. Iya. Mau cari barang apa? Sambil jajan-jajan ya Pak ya. Betul. Kemudian ada lagi Aurum Loop, yaitu jogging track area, juga sama berada di persis di samping Aurum Groove Promenade ya. Itu lebarnya 2,5 meter. Itu kalau dikeliling danaunya itu sekitar 1,3 km. Ini dari sisi kesehatan. Jadi itu boleh dipakai untuk umum. Oh, boleh dari luar. Boleh. Misalnya pagi-pagi orang jam 4 datang mau habis sholat subuh, habis itu mau olahraga, ya welcome. Welcome. Jadi bahkan kita juga istilah gini ya. Untuk materialnya kita bedakan dengan promenade. Sehingga tidak licin pada saat kalau ada hujan atau sehabis hujan. Kalau hujan kan nggak mungkin orang jogging ya. Nah itu salah satu Aurum Loop. Dan yang terakhir adalah MICE. Ya MICE itu adalah kalau bahasa kita tuh gedung serbaguna kalau di sini. Kalau di hotel namanya Grand Ballroom. Bisa disewakan juga nanti Pak? Ya itu MICE itu nanti bentuknya bulat ya, lingkar, cukup megah, berdiri di atas danau, di mana punya 2 tingkat, lantai 1, lantai 2, dan jendelanya dikelilingi oleh kaca. Langsung menghadap ke, dia beroposit ya, berseberangan dengan si Arumi. Jadi Arumi sudut sana, si MICE-nya sudut sini. Di tengah-tengah dancing fountain. Bayangkan kalau nikah di lantai keduanya bisa request dancing fountain-nya atas nama siapa, I love you segala macam lah, will you marry me gitu kan. Itu keren banget kan? Keren. Nah, untuk pelantikan, untuk wisuda, untuk acara-acara besar itu bisa dimaksimalkan, digunakan. Kapasitasnya berapa orang Pak? Kapasitasnya ya lebih kurang sampai 500 sampai 1000 orang. 500.000 orang. Ya, 500 untuk satu lantai ya. Itu kan 2 lantai dia, jadi bisa 2 ini. Bisa 2 event lah gitu bahasanya. Ya. Nah kalau dari sisi fasilitas, saya rasa itu aja dulu deh, cukup banyak kan. Udah nah banyak itu loh nih. yang saya bilang akan menciptakan traffic, orang akan datang, bukan menunggu traffic dari jalan. Bener. Orang akan kayak di Singapura kita lihat dancing fountain, berkumpul nggak orang semua? Benar, berkumpul pastinya. Pasti berkumpul untuk cari makanan sambil hangout di situ, berkumpul nggak kawan-kawan atau teman-teman di sana sama keluarga, sama teman-teman, semua akan lari ke sana. Itulah communal hub-nya yang jadi. Jadi benar-benar dipikirin semua ya Pak ya, dari segi huniannya, terus juga komersialnya, dari segi bisnis semuanya benar-benar terkonsep dengan matang ya Pak ya. Di Aurum sendiri. Nah untuk jenis tenan atau bisnis yang menjadi target pengisian Aurum sendiri ini yang seperti apa Pak? Apakah nanti di sana bakalan ada produk-produk brand-brand atau hanya kayak passion aja atau gimana nih Pak? Oke. Tentu saja kalau untuk tenancy kita buka ya, kita buka luas. Kita ada konsep namanya tenancy mix. Jadi kita bagi dari 6 jenis ya. 6 jenis ini adalah dari pertama ultimate shopping experience ya. Jadi shopping experience ini seperti ya grocery ataupun supermarket. Kemudian mungkin ada juga yang namanya jewelry, perhiasan, apparel, fashion. Nah, jadi untuk yang shopping semua jenisnya kita bisa tampung ya. Kemudian untuk culinary delights tentu saja F&B. Siapa yang tidak mau menikmati makanan atau ngopi di sore hari sambil di luar daripada si showbiz sambil melihat danau. Ditemani angin-angin sepoi-sepoi, kan asik banget. Asik. Ya, sambil lihat dancing fountain, menikmati makan malam. Ditambah lagi nanti ada live musiknya juga di sana ya Pak ya. Ya, tentu pasti ada kafe, ada bistro dan lain-lain, tempat makan restoran dan lain-lain. Dan saya rasa dominan nih bakalan dominan untuk jenis makanan ya. Kemudian ketiga kita ada entertain ya. Tentu aja entertain ya namanya udah daerah Bengkong ya, New Entertain District Area. Tentu pasti ada entertain. Ya. Mungkin seperti pub ya, yang indoor, musik di dalam. Jadi orang bisa menikmati suasana malamnya, melepas capeknya, beban pikiran akan ada. Kemudian play and sport ya. Mungkin seperti
bisnis kayak sekarang kan lagi tren yang biliar ya. Biliar, poolnya, snooker, kemudian bowling dan lain-lain. Kemudian untuk yang kelima adalah untuk yang bisnis, ini ada contoh nih, di Jakarta lagi tren atau di luar lagi tren co-working space. Jadi tempat kerja yang bersama gitu loh. Sambil ngopi kafe sambil kerja, itu lagi tren di Jakarta. Nah di sini bisa aja dibuat jenis bisnis seperti itu, ataupun brand besar contoh kayak Samsung ataupun Apple buka di sana sebagai ininya pusatnya, bisa juga terjadi. Dan yang terakhir adalah beauty and health. Ya, kecantikan nggak bisa hilang. Namanya itu glowing, ya? Manicure, pedicure, salon, spa itu nggak bisa hilang. Ada ya? Pasti ada. Bayangkan aja sambil spa di lantai 2 yang di balkonnya melihat dancing fountain. Tuh, nggak asik apa. Sampai di kikir-kikir kukunya melihat ini live musik, kurang keren apa. Benar. Gitu. Jadi ke Bengkong bukan hanya untuk hiburan aja ya Pak ya. Jadi menikmati semuanya lah, dari kebutuhan kita, mulai dari mungkin belanja, kebutuhan untuk kebutuhan diri, untuk kecantikan segala macamnya, itu udah lengkap di Bengkong nanti ya. Tapi ada yang kita istilahnya bukan kita larang, tapi kita tidak akomodir. Contoh seperti bengkel, ya jenis bengkel kita nggak akomodir karena biasalah kalau di bengkel kan namanya nanti suara ngetes ini, takutnya mengganggu konsumen yang datang. Kemudian toko-toko material yang konvensional, bukan berarti kita menolak penjual dari mereka. Kita mau jaga lingkungan. Yang biasanya kan mereka pasir taruh di luar di parkiran. Enggak, kita mungkin nggak akomodir jenis usaha itu. Tapi kalau dia konsepnya lebih modern seperti kayak material yang sudah minimarket kayak supermarket, kan ada yang Mitra 10 dan lain, itu kita masih bisa kita akomodir. Begitu. Oke, menarik sekali nih Pak perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Nanti bakalan kita lanjut lagi setelah yang bakalan lewat satu ini. Tetap di sini.
Oke, Sobat Batam News, kembali lagi bersama saya Lena Zara dan Pak Awi di sini. Masih Ya. semangat ya Pak ya? Semangat pasti. Semangat pastinya. Kita tadi udah membahas mulai dari kenapa memilih Batam, kemudian juga dari sisi lokasi, fasilitas pendukungnya, kemudian juga yang membedakan Aurum ini dari komersial lainnya yang ada di Batam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Aurum. Aurum sendiri sudah mulai dipasarkan dari sekarang atau gimana nih Pak? Oke, Aurum sudah mulai dipasarkan. Jadi jawabannya adalah iya. Tapi kita masih soft launching. Okay. Ya, kemarin di tanggal 16 Mei kita sudah mulai memasarkan ya, meluncurkan soft launchingnya. Kita undang sampai lebih kurang 400 orang tamu. Itu bukan dari konsumen tapi memang penjual dan rekanan-rekanan bisnis. Di tanggal 16 itu kita mulai dan sampai sekarang tanggal 18 ya, 18 Juni berarti ada 1 bulan lewat 2 hari. 1 bulan plus 2. Tahap pertama kita yang kita launchingkan ada 8 blok, itu lebih kurang 88 unit ya tahap pertama. Kita sampai sekarang data terakhir waktu saya mau ke sini sudah terjual 75% serapannya. Oke, sebelum lanjut nih Pak, saya terfokus ke sini tadi Pak. Apa di itu? sini ada stand terbaik sama penjualan terbaik nih. Oh iya, dari betul. acara Ray Expo Batam 2025. Ya, barusan saja betul. Barusan saja kemarin ya. Ya, betul. Bisa diceritain nih Pak? Ya, ini salah satu ini terima kasih juga kepada Ray ya, Pak Robin Sontan ketua Ray-nya, Pak Indra dan Pak Edon ya. Jadi di Ray ini juga kita terbantu akhirnya penjualan kita bisa menaik signifikan. Nah, ini tanggal 28 atau 29 sampai 8 Juni sekitar 10 hari. Nah, yang mau saya sedikit ini ulas adalah yang penjualan terbaik sih. Namanya kita jualan properti pasti penjualan lah ya. Nah, penjualan terbaik kita capai di Ray ini cukup signifikan, cukup luar biasa. Kenapa? 10 hari perjalanan Ray Expo pameran ya exhibition di Grand Mall Batam, kita menyumbang sampai 48 miliar rupiah. Oke. Untuk masa 10 hari di Ray Expo ini. Berapa unit itu Pak? Lebih kurang 15 unit. 15 unit. Ya. Wow. Dan dari Ray Expo sendiri ya, itu akhirnya menjadi pencapaian yang tertinggi secara omset selama menyelenggarakan exhibition. Nah, lebih kurang omset Ray Expo pada saat 10 hari ini 90 miliar. Jadi kita menyumbang sampai 48 miliar sehingga kita dihargain atau ini kan penjualan terbaik, dikasih penjualan yang terbaik dan stand terbaik ya. Stand terbaik ini kan susunan lah ya, susunan. Kebetulan mungkin yang desain kita dari Pak Henry Tan, kita punya GM Technical and Operational yang support, juga Bu Siska yang support sehingga stand kita menjadi yang terbaik, bisa mendapat penghargaan. Oke, luar biasa sekali Ya. loh. Jadi, padahal masih baru ya ya masih soft launching loh, kita belum grand launching. Dan ya kalau bisa dilihat kebanyakan balik lagi yang ke hadap danau, nggak hadap ke jalan, kan ada yang hadap danau, hadap jalan ya. Malah kita yang lebih signifikan ya, dominan diserap adalah yang hadap danau. Hadap danau. Jadi saya putar mindsetnya sekarang, bahwasanya ruko komersil itu tidak mesti harus hadap jalan. Nggak harus hadap jalan, Bu. Ya, di kita fakta yang keserap itu yang tidak hadap jalan. Dengan catatan yang di dalam faktor pendukungnya juga harus ada gitu, magnet Pak. trafficnya. Iya gitu. Oke, nah kita kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Ya. Tadi kan Aurum sudah mulai dipasarkan nih Pak. Yes. Udah mulai dipasarkan, terus juga di Ray Expo kemarin juga penjualan terbaik. Nah itu gimana Pak? Untuk sejauh ini perkembangannya gimana untuk produk Aurum sendiri? Produk Aurum masih kita pasarkan tetap ya, karena kan soft launching kita masih belum selesai. Jadi soft launching kita itu nanti selesainya di akhir Juni ini, sebentar lagi. Untuk penyesuaian harga nanti kita di tanggal 23 ya, ada adjustment, best price-nya kita adjustment dengan sisa unit yang ada. Lebih kurang kita sekarang di sisa 28 unit ya, udah 60 terjual dalam waktu 1 bulan 2 hari. Oke. Selama soft launching tentu saja banyak benefit
ataupun promo yang bisa didapatkan investor ya. Jadi selain harga yang benar-benar perdana karena belum boleh launching ya, kita juga memberikan promo namanya up level diskon atau level up diskon. Nah, jadi simple saja sebenarnya, nggak usah bingung. Level up diskon ini mungkin ada pemirsa atau yang minat ya, bisa dengarkan penjelasannya. Level up diskon ini selain Anda mendapatkan dengan namanya harga perdana yang pertama kali, kemudian pembelian by unit ya. Kalau unit 1, pembelian 1 unit itu bisa mendapatkan langsung diskon 50 juta. Oke. Langsung. Dari harga? Dari cara bayar yang ditentukan. Harganya berapa nih Pak? Starting dari 2 eman. 2 eman ya? 2 eman. Itu untuk ruko, untuk showbiz-nya? Yes, betul. Maaf ya Pak, bukan ruko ya, showbiz tapi. Kita masih showbiz saja, kalau itu kita sekarang kejar showbiznya. Itu untuk showbiz-nya mulai dari start 2 eman. Untuk huniannya sendiri nih Pak? Belum. Hunian kita tahap pertama kita komersil dulu. Oh gitu. Kita mau bentuk lingkungannya dulu, sehingga nanti yang menghuni ke depannya kita buka, udah terimanya enak. Nah, untuk hunian sendiri pasti udah ada kayak harganya gitu kan Pak? Belum. Oh, belum juga. Belum. Oke. Itu mungkin tahun depan. Jadi kita fokuskan di sini benar-benar komersinya dulu, kita garap, kita jadikan dulu, karena komersi ini menjadi jantung daripada project ini. Jadi namanya jantung itu vital. Kalau huniannya nanti, yang penting jantungnya dulu. Jantungnya dulu nih. Kalau udah jantungnya udah jadi, yang rumah, apartemen gampang, hotel juga gampang. Oke. Lanjut lagi ke yang tadi, yang promo level up diskon. Kalau satu ini kan potong langsung diskon 50 juta ya. 50 juta. Nah, seandainya nih konsumen maunya 1 unit atau mau 2 unit. Nih, 2 unit dia pengen, saya beli 2 deh. Kenapa? Saya bisnis kan butuh ruang lebih besar. Ya kan, masih nggak cukup besar dari yang kita sudah besar nih sebenarnya. Ukurannya berapa nih 5 Pak? meter. 5 meter ya. Maunya 10 meter nih. Lebarnya? Lebarnya, dia mau lebar 10 berarti kali 2 dong. Kalau dia beli 2, konsumen beli 2, nah potongannya itu 100. langsung naik menjadi 80 juta per masing-masing unit. Jadi totalnya 160. Iya, dari 2 unit harganya 2 unit. ya, masing-masing 80. Oh, oke. Jadi tadi kan 1 unit 50 nih. Kalau beli 2 masing-masing 80, naik 30 juta diskonnya. Kemudian kalau beli 3 unit minimal dan naik ke lagi, atas, Pak. Naik lagi. Wow, gitu. Kalau Jadi semakin banyak semakin naik nih, Pak. Oke. Namanya level up diskon. Kalau 3 unit itu nanti masing-masing diskonnya menjadi 120 juta. Per unit masing-masing. Per unitnya. Harus beli banyak-banyak nih berarti ya. Dan silakan saja, kita nggak, kepada kawan-kawan atau pemirsa ataupun calon investor ya, kita boleh saja istilahnya dikombinasi. Kombinasi artinya gini, kalau sendiri cuma butuh 1 unit tetapi kawan pengen beli juga nih, grupnya, gengnya gitu, kawan ini mau beli, kawan sebelah, kawan baiknya mau beli, atau saudaranya mau beli, ya, boleh digabungin. Namanya nanti tertulis juga masing-masing punya nama di sertifikatnya, tetapi syaratnya adalah belinya pada hari yang bersamaan. Jadi booking fee-nya masuk pada hari yang bersamaan. Itu baru bisa kita kategorikan level up diskonnya. Jadi enak ngaturnya ya Pak ya. Yes, nggak usah sendirian beli 3, ajak kiri, ajak tetangga, kiri, tetangga kanan juga boleh kok sebenarnya. Tapi syaratnya masuk bersamaan. Ya. Selain itu juga kalau khusus pilih cara bayar cash keras, ya, kita berikan diskon sampai 150 juta. Cash keras itu berlaku untuk 1 unit atau beli 2 unit atau bahkan beli 3 unit. Jadi cash keras jangan pusing, 1 unit juga langsung potong 150 juta. Itu benefitnya kalau cash keras. Selain itu kita berikan lagi peralihan hak 1 kali PH, ya. Kemudian kita udah free WTO sampai 2053. 2053. Udah panjang sekali gitu. Jadi untuk KPR ke bank seandainya ya, itu tenornya cukup panjang, cukup aman sekali. Ya, berlaku sampai bulan Juni untuk promo ini. Jadi sisa unit itu dimaksimalkan. Kemudian yang untuk harga adjustmentnya di tanggal 23 tinggal 5 hari lagi lebih kurang ya, dimaksimalkan, sayang gitu loh. Oke, itu sudah di promo dan benefit ya Pak ya. Nah, bisa dibagikan update terbaru terkait progres penjualan unit komersial sendiri di Aurum Pak? Ya, Aurum sendiri kita sudah terjual seperti saya bilang tadi, sudah 75% ya. 75%. Dalam waktu 1 bulan 2 hari. Jadi ini total keseluruhan unit berapa Pak? 88 unit. 88 unit ya, 88 unit. Jadi, sekarang udah 70-an. 75%. Wah, stoknya semakin menipis nih. Kita tinggal 20 unit saja. Jadi
eh, kita juga nggak expect ya sebenarnya sampai segitu kencang sebenarnya, tapi ya kita senang karena pasar merespon dengan bagus, terutama pada saat kita bisa mendeliver daripada konsep si Aurum ini yang berbeda dibanding komersil pada umumnya. Pada umumnya sangat berbeda sekali, Sangat Pak. berbeda, sehingga memang pasar itu langsung meresponnya sangat positif. Dan saya juga sekarang lagi mengejar ke project ya. Jadi kita selanjutnya ini lebih ke physical evidence sambil melakukan penjualan paralel tentu saja. Nanti tahap kedua nanti baru kita meetingkan lagi kapan mau dibuka gitu loh. Gitu. Oke. Nah, untuk keunggulan utama dari Aurum bagi investor atau pemilik usaha yang ingin berkembang di Batam nih, Pak. Oke. Ya balik lagi tentu saja ya. Kalau kita keunggulan di Aurum bagi pelaku bisnis, pelaku usaha. Ya kita semua tahu kalau pelaku bisnis ini namanya berbisnis pasti butuh traffic. Pasti. Analogi simpel saja, di mall ya, di mall nih kita cerita, sewa boothnya atau kiosnya. Walaupun kiosnya ukuran sama, tetapi kios yang dekat dengan supermarket biasanya lebih mahal harga sewanya daripada kios yang jauh dari supermarket. Padahal ukurannya sama. Bayar maintenance-nya sama, tapi harga sewanya pasti jauh, bahkan kadang-kadang bisa sampai 2 kali lipat harganya. Dan kita lihat di lapangan, yang kios yang dekat supermarket selalu penuh, hektik banget soalnya. Selalu penuh, selalu tidak ada yang gonta-ganti merek atau ganti orang bosnya gitu loh usahanya. Kenapa? Karena trafficnya dapat. Tapi kalau ruko yang agak di belakang, biasanya pasti gonta-ganti. Agak santuy dia ya. Karena trafficnya kurang. Jadi santai. traffic ini sangat penting. Berpengaruh sekali ya Pak ya. Saya tidak bilang komersil pada umumnya nggak ada traffic, tetapi ada source atau sumber traffic yang berbeda. Jadi seandainya komersil yang pada umumnya mengharapkan traffic daripada jalan di depannya, kalau kita tidak menunggu bola, Aurum tidak menunggu bola untuk traffic. Kita menciptakan, ya, kita buat magnet generator, ya, mesin penarik trafficnya dengan fasilitas-fasilitas tadi, sehingga orang akan berkumpul di situ, terjadi traffic yang luar biasa. Investor pelaku bisnis yang berinvestasi di Aurum akan menikmatin perkembangan daripada bisnisnya. Begitu. Itulah ininya keunggulan utama daripada Aurum. Jadi dia memang menciptakan ya Pak ya. Betul. Jadi atau saya tambahin dikit deh. Aurum berada di Bengkong. Jumlah penduduk Bengkong paling padat bukan? Padat banget. Oke, satu. Kedua, di sekeliling daripada lokasi kita juga punya banyak perumahan. Golden City, tetangga kita, itu banyak pembangunan baru kan. Nah, dengan ada destinasi seperti ini, bukankah setiap keluarga punya kebutuhan healingnya? Daripada jauh-jauh, pasti keserap ke sini semua. Gitu loh ceritanya. Benar. Jadi captive marketnya sebenarnya sudah ada. Jadi pelaku bisnis ini butuh nama traffic, captive market gitu. Oke, ya. Iya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, harapan terhadap Aurum dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depannya. Oke, 3 sampai 5 tahun ke depan. Terlalu singkat ya sebenarnya, tapi oke. Jadi Aurum ini, project Aurum ini ya 24/7 Urban Hub, kawasan yang integrasi ya, communal hub, ya, tempat komunitas nanti berkumpul, one stop living dan lain-lain. Ini kita memang mau buat sesuatu yang berbeda konsepnya. Bahkan kita mau jadikan ini adalah destinasi ikonik di Batam. Salah satu destinasi ikonik di Batam, bukan cuma warga sekitar, tapi warga Batam semua, turis domestik, turis mancanegara. Jadi tempat berkumpul di sini. Makanya kita siapin hotel dan lain-lain. Kemudian ini juga salah satu proyek yang kita persembahkan ya kepada pemerintah Kota Batam, ya, untuk mendukung Kota Batam kita tercinta ini. Jadi Batam bukan cuma kota 1000 ruko, tetapi nggak kalah dengan Jakarta yang ada PIK 2 Batavia seandainya. Seperti itu contohnya ya. Kita ada sesuatu destinasi yang unik, melengkapin daripada Kota Batam, khususnya Bengkong, supaya statement the Seminyak of Batam itu lebih nyata. Karena saya berasumsi Batam ini, atau kami dari Tanahku berasumsi Batam ini, Bengkong ini seperti Seminyaknya Bali.
karena di Seminyak Bali itu jumlah penduduknya padat, punya banyak kafe, punya bis club. Jadi Aurum itu hadir membuat warna baru lagi, menyempurnakan warna Bengkong yang tadi sudah mulai ada warna baru. Kita kasih statementnya. Semakin berwarna lagi ya Pak ya. Statement warna baru Bengkong tuh nyata. Seminyak of Batam. Jadi Bengkong, nanti orang Bengkong tuh tinggalnya biasa di mana? Golden Brown. Bahasanya gitu kan, nggak mau bilang Bengkongnya. Jangan, sekarang kita kasih yang keren lagi. 35 Bengkong, Seminyak of Batam. Seminyak of Batam. Sesuatu yang wow bukan kan? Langsung notice ya, oh iya gitu. Di mana itu? Di Aurum ada. Gitu loh. Begitu. Jadi itu harapan kita ke depan untuk Aurum jadi destinasi ikonik di Batam ya, mendukung pemerintah atau kota Batam kita tercinta ini juga. Oke. Menarik sekali ya Pak ya. Nah, kita udah ngomongin produknya nih Pak. Tapi kalau mau beli nih Pak, kalau mau kepo nih para Sobat Batam News mau kepo, mau tahu tentang informasi lebih lanjut tentang Aurum ini, kira-kira hubunginnya kemana? Sebenarnya gampang banget sih, gampang banget. Kalau lihat di sosmed ya, kalau lihat di sosmed, Instagram, di Facebook, pasti muncul semua tuh Aurum cukup viral ya dalam 1 bulan ini ya untuk postingan Aurum. Jadi bagi calon investor yang berminat, mungkin sekedar bertanya-tanya dulu, ya silakan welcome. Kita ada 2 titik sales point. Yang pertama itu ada di One Batam Mall. Saya latah Obama terus. Iya. One Batam Mall. Kita ada Aurum Lounge di sana, di mana di sana silakan dikunjungin. Ada sales in-house kita yang akan standby untuk memberikan informasi secara detail, promo dan lain-lain. Juga bisa melihat market keseluruhan, ya bentuk miniaturnya keseluruhan daripada si Aurum. Ada di sana ya Pak? Ada di sana. Silakan ke sana setiap hari on ya. Jadi ikut jam operasional daripada mall. Setiap hari? Setiap hari on, dari pagi sampai ke malam. Jam 10, jam operasional mall ya. Kemudian kita ada satu lagi sales point yang berada di project. Langsung di project di tepi danaunya. Jadi kalau mau feel-nya langsung, danau itu nanti next seperti apa. Jadi feel pertamanya silakan langsung ke yang project kita namanya Aurum Deck Gallery. Jadi kita juga standby-kan in-house di sana. Jadi nanti akan dibantu semaksimal mungkin detail dan segala macamnya. Sambil sambil menikmatin danaunya seperti apa sih. Langsung melihat areanya langsung ya Pak ya. Ya, itu. Kemudian ada hotline kita nanti tertera di sini ya. Hotline kita tertera di sini. Kemudian juga satu yang paling banyak adalah silakan langsung hubungin agen-agen properti terpercaya Anda yang berada di sekota Batam. Karena semua agen properti ya mendukung Project Aurum. Jadi saya terima kasih juga kepada Ketua Arebi ya, Arebi Batam, ya yaitu Pak Pandu dari Promex. Jadi mensupport kita juga sehingga semua agensi Kota Batam itu ikut berpartisipasi memasarkan Project Aurum kita. Gitu. Nah yang terakhir nih Pak, closing statementnya untuk Sobat Batam News, silakan Pak Awi. Closing statement. Closing statement kayaknya nih kalau yang sering dengar podcast saya tuh udah bosen banget kayaknya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap ulangin. Menjadi ciri khas nih Pak. Tetap saya ulangin ya. Kenapa? Karena ini mungkin bentuk sumbangsi edukasi lah ya kepada pelaku properti ataupun investor ya. Jadi untuk investor atau peminat properti ya, untuk membeli properti ada 3 poin utama yang harus selalu kita perhatikan. Kalau dulu kan selalu dibilang beli properti kenapa? Lokasi dan lokasi ya selalu ya, bahkan diulang saya 7 kali. Ya itu hal yang betul dan bagus, itu masih benar sampai sekarang ya, nggak saya pungkirin itu. Tetapi makin hari kita disajikan dengan banyaknya developer, disajikan dengan banyak konsumen makin smart ya, smart buyer. Akhirnya saya mengerucut kepada 3 poin. Yang pertama tetap lokasi, ya perhatikan lokasinya di mana. Yang kedua ya yang baru tidak kalah penting adalah konsepnya seperti apa. Konsep ini penting. Beli rumah, beli komersil dengan, nah kayak tadi deh komersil, hadap jalan dan berkonsep. Feel-nya lebih bold atau lebih slim jadinya. Dengan yang berkonsep kan kesan lebih bold. Konsep itu penting dan developernya.
poin ini nggak boleh hilang satu. Kalau hilang satu, ibarat resep kurang enak makanan. Kurang garam ya Pak ya. Kita coba sedikit ini ya, simulasi ya. Tadi kan lokasi ya Mbak ya. Lokasi, konsep dan developer. Saya bilang tiga-tiganya harus bagus, harus positif. Kita coba simulasi. Kalau misalnya lokasi nggak bagus, Mbak ini mau beli properti ini, lokasi nggak bagus, konsep bagus, developernya bagus. Kira-kira lokasi nggak bagus, gimana? Mungkin rasanya dari jaraknya jauh gitu ya. Mungkin agak mikir dulu, aduh jauhnya gitu ya. Bukan menjadi utama kan, bisa tapi jadi yang ke nomor berapa. Oke, lokasi bagus, konsep nggak bagus, developernya bagus. Jadi pertimbangan juga kan. Ada nggak ya pilihan lain yang mungkin konsepnya lebih bagus. Benar-benar. Masih ada celah untuk melirik yang lain ya. Kemudian lokasi bagus, konsep bagus, developer nggak bagus. Amit-amit kayaknya ya. Lokasi bagus, konsep bagus, bangun tidak? Jadi poin tiga poin ini sangat penting sekali untuk kita mengakuisisi properti ya dalam hal ini. Nah dan juga tentu ini bukan promo ya, tapi sisa unit kita tinggal panjang 20 unit saja closing statementnya. Silakan serahkan hubungin atau di kami, hubungin agent properti terpercaya Anda sekota Batam ya, pastikan dapat promo yang tinggal beberapa hari lagi ya sampai akhir Juni, dan juga tinggal 5 hari lagi adjustment harga sehingga mendapatkan yang terbaik dari sisi harga, promo ya, dan properti yang terbaik tentu saja di Aurum. Oke. Terima kasih Pak Awi, luar biasa sekali ya. Jadi tadi itu selain pusat hiburan, bisnis 24 jam juga ada fasilitas ikonik lainnya. Banyak sekali nih yang informatif sekali ya Pak ya tentang konsep dan hunian yang ada di sini. Terus tadi yang harus diingat itu pokoknya kalau mau beli gitu ya, produk-produk apa namanya, developer properti gitu, yang pertama harus lokasinya dulu gitu ya, kemudian konsepnya dan juga developernya, dan ini ketiga-tiganya sudah ada di Aurum nih. Nah untuk Sobat Batam News, jadi nggak perlu ragu lagi, langsung saja nanti hubungin ke timnya Aurum yang ada di One Batam Mall, juga ada di lokasi Aurum sendiri ya Pak ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tidak terasa sudah di penghujung acara ya. Saya Lena Zahra dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Awi yang sudah datang ke studio kita pada hari ini. Semoga kita nanti ketemu di next podcast ya Pak ya. Oke, saya Lena pamit undur diri beserta Pak Awi juga dan seluruh tim yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.